Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardan Deslamanto serta rekan saya Andrani Putri dan Dila Permata. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil diskusi kami yang mengenai judul Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu adalah administrasi kesiswaan. Secara etimologis, perkataan administrasi berasal dari bahasa Latin yang berarti melayani, to service. Sedangkan dari bahasa Inggris adalah administration, yang berarti untuk mengatur dan mengarahkan. Sehingga administrasi dapat dikenai sebagai kegiatan untuk melayani, membantu, mengatur, dan mengarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi sangat diperlukan bagi kelangsungan proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan. Selama itu tidak lepas dari kearifan orang-orang untuk menguasai administrasi dalam sekolah. Administrasi tidak hanya dilakukan dalam waktu tertentu saja, tetapi setiap hari secara sistematis. Keberhasilan pendidikan di sekolah harus ditunjang oleh pelayanan administrasi sekolah yang mengatur, terarah, dan terencana. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Andrani Putri. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andrani Putri. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai tujuan dan manfaat dari administrasi kesiswaan. Nah, apa sih tujuan dan manfaat dari administrasi kesiswaan ini? Jadi, tujuan umum administrasi kesiswaan adalah mengatur kegiatan-kegiatan siswa agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Sedangkan manfaat dari administrasi kesiswaan ini secara umum adalah sebagai wahana bagi siswa untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Nah, berdasarkan dari tujuan dan manfaat dari administrasi kesiswaan dapat dibagi dalam beberapa hal antara lain. Yang pertama, melakukan pencatatan murid semenjak dari proses penerimaan sampai saat murid meninggalkan sekolah. Yang kedua, dapat mengetahui kuantitas dan kualitas siswa yang ada. Yang ketiga, dapat memetakan asal siswa baik itu daerah asal ataupun sekolah asal siswa. Nah, yang terakhir, dapat membuat suatu lingkungan pembelajaran yang nyaman. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dila Permata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya Dila Permata akan melanjutkan materinya mengenai ruang lingkup administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan merupakan kegiatan-kegiatan pencatatan siswa atau peserta didik mulai masuk sekolah hingga siswa meninggalkan sekolah karena lulus atau alasan lainnya. Yang A. Penerimaan peserta didik. Dalam penerimaan siswa baru ini perlu direncanakan dengan baik agar penerimaan siswa baru dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang B. Kebijakan penerimaan peserta didik. Kebijakan penerimaan peserta didik baru membuat atau mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di lembaga pendidikan tersebut sesuai dengan kondisional lembaga pendidikan tersebut seperti daya tampung, kriteria yang dapat diterima, sarana prasarana, tenaga pendidikan yang ada, jumlah peserta didik yang tinggal kelas, dan sebagainya. Yang C. Sistem penerimaan peserta didik. Berbicara mengenai sistem penerimaan, ada dua macam sistem penerimaan peserta didik baru, yaitu sistem promosi dan sistem seleksi. Yang D. Kriteria penerimaan peserta didik. Kriteria adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik. Kriteria penerimaan peserta didik ada 3 macam.
kriteria acuan patokan atau Standards Criterion Reference Set. Yang kedua, kriteria acuan norma atau Norm Criterion Reference Set. Dan yang ketiga, kriteria berdasar daya tampung sekolah.